Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat, amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini, kembali saya akan menyajikan contoh soal ujian madrasah mata pelajaran fikih tingkat madrasah ibtidaiyah, di mana pada kesempatan kali ini saya akan menyajikan 3 bentuk soal. Ada bentuk soal PG murni, ada PG kompleks, dan benar salah. Yuk kita masuk pada contoh soal nomor 1. Perhatikan tabel berikut. Nomor 1, ketika anak sudah baligh, sempurnanya umur 15 tahun. Nomor 2, ketika anak belum baligh pada hari ke-7 setelah kelahiran hingga berumur 7 tahun. Nomor 3, ketika berumur 80 tahun mengikuti syariat Nabi Ibrahim alaihissalam. Nomor 4, ketika berumur 15 tahun ke atas ketika seseorang sudah dewasa. Berdasarkan tabel di atas, waktu yang mustahab atau sunnah untuk berkhitan yaitu nomor A 1, B 2, C 3, D 4. Jawaban benar adalah B. Soal nomor 2. Ariel sudah baligh. Ia sudah dikhitan saat berumur 6 tahun. Ketika Ariel beristinja, ia tidak mengalami kesulitan saat membersihkan kemaluan setiap habis buang air kecil. Sehingga ketika melaksanakan kewajiban sholat, Ariel benar-benar dalam keadaan bersih dan suci dari setiap najis yang sering menempel pada kemaluan laki-laki. Manfaat khitan berdasarkan uraian di atas adalah A. Melatih ketaatan dan kepatuhan kita terhadap peraturan dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. B. Melatih kita untuk senantiasa hidup sehat dan bersih. C. Memudahkan kita untuk membersihkan setiap najis yang menempel pada kemaluan. D. Membedakan antara umat Islam dengan umat beragama lain. Jawaban yang benar adalah C. Soal nomor 3. David masih berusia 10 tahun. Dia duduk di bangku MI kelas 4. Namun, David sudah mengalami ihtilam atau mimpi basah dan mulai tumbuh bulu di kemaluan. Yang merupakan tanda-tanda baligh pada David adalah A. Berusia 10 tahun, B. Sudah kelas 4, C. Ihtilam atau mimpi basah, D. Tumbuh bulu di kemaluan. Jawaban yang benar adalah C. Soal nomor 4. Perhatikan hadis berikut. Yang artinya, diangkat pena atau catatan amal dari 3 orang. Yang tidur sampai ia bangun, dari orang gila sampai sembuh, dari anak-anak sampai berusia baligh. Hadis riwayat Abu Daud. Hadis tersebut menunjukkan bahwa masa kecil, tidur, dan gila termasuk dari faktor-faktor hilangnya hak-hak yang disyariatkan atas dirinya. Mereka tidak dibebani dengan perintah dan larangan Allah. Hal ini merupakan bentuk rahmat dan kasih sayang Allah terhadap mereka. Namun, bagaimana jika seseorang tersebut sudah baligh, sudah terbangun dari tidur, dan yang gila kembali berakal? Akibat jika tidak melaksanakan hak-hak yang disyariatkan atas dirinya adalah A. Mendapatkan dosa, B. Mendapatkan pahala, C. Mendapatkan ampunan, D. Mendapatkan kerugian. Jawaban yang benar adalah A. Soal nomor 5. Fulan melaksanakan mandi wajib setelah ihtilam. Diawali dengan membaca niat, kemudian berwudu. Namun sebelum berwudu, Fulan lupa tidak membaca basmalah dan langsung meratakan air ke seluruh tubuh. Hukum mandi wajib yang dilakukan oleh Fulan adalah A. Sah, B. Tidak sah, C. Makruh, D. Mubah. Jawaban yang benar adalah A. Sah. Soal nomor 6. Perhatikan tabel berikut. Nomor 1. Membaca basmalah permulaan mandi.
2. Niat. 3. Berwudu sebelum mandi. 4. Meratakan air ke seluruh tubuh. 5. Menggosok-gosok badan hingga bersih. 6. Mendahulukan bagian badan yang kanan. Berdasarkan tabel tersebut, yang termasuk sunnah-sunnah mandi wajib adalah TTT. A. 1, 2, 3, 4. B. 1, 3, 5, 6. C. 2, 3, 5, 6. D. 2, 4, 5, 6. Jawaban yang benar adalah B. Soal nomor 7. Arman, seorang muslim yang sudah berumur 17 tahun. Arman selalu mendapatkan juara 1 di kelasnya. Hari ini hari Jumat, ia ingin sekali menunaikan sholat Jumat. Namun Arman seorang musafir. Dia diutus mewakili sekolahnya mengikuti Olimpiade Matematika tingkat provinsi di Gorontalo. Arman tidak wajib melaksanakan sholat Jumat karena A. Beragama Islam. B. Baligh. C. Berakal sehat. D. Musafir. Jawaban yang benar adalah D. Soal nomor 8. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Akan ditutup hatinya. 2. Akan masuk surga. 3. Mendapatkan ampunan dari Allah. 4. Dicatat sebagai orang munafik. Dari pernyataan di atas, yang termasuk bahaya meninggalkan sholat Jumat adalah TTT. A. 1 dan 3. B. 1 dan 4. C. 2 dan 3. D. 2 dan 4. Jawaban yang benar adalah B. Soal nomor 5. Fulanah mengerjakan sholat duha 2 rakaat pada pukul 8 WIB. Diawali dari niat takbiratul ihram sampai dengan salam. Namun karena terburu-buru pada rakaat kedua, Fulanah sengaja tidak membaca surah Al-Fatihah, langsung membaca surah pendek. Hukum sholat duha yang dikerjakan oleh Fulanah adalah TTT. A. Tidak sah. B. Sah. C. Mubah. D. Makruh. Jawabannya adalah A. Soal nomor 10. Perhatikan hadis berikut. Hadis riwayat Tirmizi dari Abu Umamah Al-Bahili. Rasulullah SAW bersabda, "Alaikum biqiyamil laili fa innahu da'bus salihina qablakum wa qurbatul lakum ila rabbikum wa makfaratul lis-sayyiati wa manhatun 'anil ismi." Artinya, hendaklah kalian melaksanakan sholat malam, karena hal itu merupakan kebiasaan orang-orang solih sebelum kalian, dan ia juga dapat mendekatkan diri kepada Allah, menghapus dosa-dosa, serta menghindarkan diri dari perbuatan dosa. Yang bukan keutamaan melaksanakan sholat tahajud adalah A. Mendekatkan diri kepada Allah SWT. B. Menghapus segala kesalahan. C. Mendapatkan dosa. D. Mencegah dari perbuatan dosa. Jawabannya adalah C. Soal nomor 11. Sholat sunnah yang dikerjakan pada tanggal 10 Zulhijjah saat matahari mulai terbit dan berakhir setelah tergelincirnya matahari adalah sholat A. Tahajud. B. Idul Fitri. C. Idul Adha. Dan D. Duha. Jawabannya adalah C. Idul Adha. Soal nomor 12. Fulanah melaksanakan sunnah-sunnah sebelum berangkat sholat Idul Adha di masjid. Di antaranya mandi, memakai pakaian yang bagus, dan tidak makan dan minum terlebih dahulu. Hikmah tidak makan dan minum terlebih dahulu sebelum melaksanakan sholat Idul Adha adalah A. Agar tidak disangka bahwa hari tersebut masih berpuasa. B. Agar daging kurban bisa segera disembelih dan dinikmati setelah sholat Id. C. Agar ketika melaksanakan sholat Id, sholatnya lebih khusyuk. D. Agar tidak kekenyangan saat melaksanakan sholat Id. Jawabannya adalah B. Soal nomor 13. Zakat yang harus dikeluarkan oleh setiap orang Islam sejak tanggal 1 Ramadan
hingga sebelum melaksanakan sholat sunnah Idul Fitri adalah pengertian dari A. Infak, B. Sedekah, C. Zakat mal, D. Zakat fitrah. Jawabannya adalah D. Soal nomor 14. Bu Lisa membayarkan zakat fitrah setelah sholat subuh dan sebelum sholat Idul Fitri. Maka zakat fitrah yang dilakukan Bu Lisa termasuk waktu berzakat. A. Mubah, B. Wajib, C. Afdol, D. Haram. Jawabannya adalah C. Soal nomor 15. Bu Marwa melahirkan seorang bayi laki-laki pada akhir bulan Ramadan, tepatnya setelah sholat asar. Hukum mengeluarkan zakat fitrah bagi bayinya Bu Marwa adalah A. Sunnah, B. Makruh, C. Haram, D. Wajib. Jawabannya adalah D. Soal nomor 16. Perhatikan cerita berikut. Erupsi Semeru. Pada tanggal 4 Desember 2021, tepatnya pada pukul 15.00 WIB, Gunung Semeru mengeluarkan awan panas guguran. Awan panas guguran itu mengarah ke Curah Kobokan di Kecamatan Poronowijo, Lumajang, Jawa Timur. Akibat erupsi tersebut menyisakan dampak korban jiwa, kerusakan fisik, maupun pengungsian. Berdasarkan data Poskomando Posko Tanggap Darurat Erupsi Gunung Semeru per 21 Desember 2021, tercatat korban meninggal dunia sebanyak 51 jiwa dan 138 korban luka-luka. Sebanyak 2.970 rumah warga rusak tertimbun material awan panas guguran Gunung Semeru. Pada kesempatan tersebut, Basnas, Badan Amil Zakat Nasional, mengajak masyarakat untuk menginfakkan sebagian hartanya untuk korban erupsi Semeru. Aini, murid MI Al-Hasanuddin, tak mau kalah. Dia menyisihkan apa yang dia punya. Aini mengumpulkan pakaian yang masih layak pakai dan juga selimut yang tidak terpakai di rumahnya untuk didonasikan kepada korban erupsi Semeru. Begitu juga teman-teman Aini yang lain. Mereka berlomba-lomba untuk mendonasikan apa yang mereka punya berupa uang, makanan, obat-obatan, masker yang akan disalurkan kepada korban erupsi Semeru. Aini dan teman-teman berharap semoga apa yang ia berikan bisa sedikit membantu dan bermanfaat untuk korban. Dalam kutipan peristiwa tersebut, orang yang berhak mendapatkan infak adalah A. Korban letusan Semeru, B. Anak-anak yatim, C. Badan Amil Zakat Nasional, D. Fakir miskin. Jawabannya adalah A. Soal nomor 17. Fulan memiliki seorang anak perempuan yang sedang sakit keras. Fulan bernazar jika putrinya sembuh akan memberi makan 100 orang fakir miskin. Setelah putrinya sembuh, Fulan merasa senang dan bersyukur kepada Allah dengan melaksanakan nazarnya. Berdasarkan teks tersebut, hukum infak yang dikeluarkan oleh Fulan adalah A. Sunnah, B. Boleh, C. Wajib, D. Haram. Jawabannya adalah C. Soal nomor 18. Memberikan bantuan atau pertolongan berupa harta atau lainnya semata-mata mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala tanpa mengharap imbalan apapun dari manusia adalah pengertian dari A. Infak, B. Sedekah, C. Zakat fitrah, D. Zakat mal. Jawabannya adalah B. Soal nomor 19. Perhatikan hadis berikut. An Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma naqasat sadaqatun min malin wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izzan wa ma tawadda'a ahadun lillahi illa rafa'ahu Allahu 'azza wa jalla. Rawahu Muslim. Dari Abi Hurairah radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah bersabda,
Tidaklah sesuatu pemberian sedekah itu mengurangi banyaknya harta. Tidaklah Allah itu menambahkan seseorang akan sifat pengampunannya, melainkan ia akan bertambah pula kemuliaannya. Juga tidaklah seseorang itu merendahkan diri karena mengharap keridhaan Allah, melainkan ia akan diangkat pula derajatnya oleh Allah Azza wa Jalla. Hadis riwayat Muslim. Berdasarkan kutipan hadis tersebut, hendaknya kita tidak takut untuk bersedekah, karena dengan bersedekah justru harta kita akan A. sedikit, B. berkurang, C. semakin habis, D. semakin bertambah. Jawabannya adalah D. Soal nomor 20. Zian gemar menyisihkan uang sakunya untuk dimasukkan ke dalam kotak pembangunan masjid sepulang dari sekolah. Zian memberikan sedekahnya itu dengan ikhlas dan hampir setiap hari hanya untuk mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Hukum sedekah yang dilakukan oleh Zian adalah A. sunnah, B. boleh, C. wajib, D. haram. Jawabannya adalah A. Soal nomor 21. Pak Fadil adalah seorang petani yang berhasil, hasil panennya selalu berlimpah. Pak Fadil setiap tahun rutin mengeluarkan zakat fitrah. Pak Fadil beranggapan jika ia tidak melakukan zakat fitrah, maka harta yang dimiliki menjadi kotor karena tercampur dengan hak orang lain yang dititipkan kepadanya. Berdasarkan kutipan cerita tersebut, manfaat memberikan zakat fitrah adalah A. hati menjadi tenteram, B. mendapat pahala, C. menyucikan harta, D. agar mendapat pujian. Jawabannya adalah C. Soal nomor 22, perhatikan cerita berikut. Erupsi Semeru. Pada tanggal 4 Desember 2021, tepatnya pada pukul 15.00 WIB, Gunung Semeru mengeluarkan awan panas guguran. Awan panas guguran itu mengarah ke curah Kobokan di Kecamatan Pronowijo, Lumajang, Jawa Timur. Akibat erupsi tersebut menyisakan dampak korban jiwa, kerusakan fisik maupun pengungsian. Berdasarkan data Pos Komando Posko Tanggap Darurat Erupsi Gunung Semeru per 21 Desember 2021 tercatat korban meninggal dunia sebanyak 51 jiwa dan 138 korban luka-luka. Sebanyak 2.970 rumah warga rusak tertimbun material awan panas guguran Gunung Semeru. Pada kesempatan tersebut, Basnas mengajak masyarakat untuk menginfakkan sebagian hartanya untuk korban erupsi Semeru. Aini, murid MI Hasanuddin, tak mau kalah, dia menyisihkan apa yang dia punya. Aini mengumpulkan pakaian yang masih layak pakai dan juga selimut yang tidak terpakai di rumahnya untuk didonasikan kepada korban erupsi Semeru. Begitu juga teman-teman Aini yang lain, mereka berlomba-lomba untuk mendonasikan apa yang mereka punya berupa uang, makanan, obat-obatan, masker yang akan disalurkan kepada korban erupsi Semeru. Aini dan teman-teman berharap semoga apa yang ia berikan bisa sedikit membantu dan bermanfaat untuk korban. Berdasarkan kutipan peristiwa tersebut, manfaat memberi infak adalah A. mendekatkan diri kepada Allah SWT, B. melatih kepedulian sosial bagi yang berinfak, C. memanjangkan usia manusia, D. meringankan beban orang yang kesusahan. Jawabannya adalah D. Soal nomor 23. Perintah untuk berkurban tercantum dalam Al-Quran surah A. Al-Humazah ayat 2, B. Al-Kautsar ayat 2, C. Asy-Syaff ayat 48, D. Al-Ikhlas ayat 1. Jawabannya adalah B. Soal nomor 24. Perhatikan pernyataan berikut. A. Membaca doa Nabi Muhammad SAW. B. Hewan disembelih dengan 1 kali sembelihan. C. Pastikan bahwa alat untuk menyembelih benar-benar tajam. D. Hewan kurban dihadapkan kiblat dengan rusuk kiri menempel di tanah. E. Orang yang menyaksikan membaca takbir. F. Penyembelih meletakkan kaki kiri di atas leher hewan kurban, menyembelih dengan menyebut nama Allah. G. Penyembelih membaca doa qabul. Urutan tata cara penyembelihan hewan kurban yang benar adalah A. A, B, C, D, E, F, G. B. C, D, F, E, G, A, B. C, B, A, C, D, E, F, G. D, D, E, F, G, A, B, C. Jawabannya adalah B. Soal nomor 25. Penyembelihan hewan kurban yang dilaksanakan oleh umat Islam yang sudah mampu merupakan ibadah yang bertujuan untuk A. Mendekatkan diri kepada Allah SWT. B. Menjauhkan diri dari sifat tercela.
C. Membagikan daging kurban. D. Mendekatkan diri kepada fakir miskin. Jawabannya adalah A. Sementara contoh soalnya cukup sampai di sini dulu. Untuk soal nomor 26 sampai nomor 50 insyaallah akan kita bahas pada video selanjutnya. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Bagi yang belum subscribe mohon subscribe, dan jangan lupa berikan like dan komentarnya yang positif ya. Juga jangan lupa share kepada teman-teman kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.